Demi Allah saya katakan, rizki tidak akan berkurang. Sifatnya diberikan sesuai dengan pas kebutuhan kita, sesuai dengan maslahat kehidupan kita. Misal, si fulan rizkinya 1 miliar, yang satu 1 triliun. Lihat sini, baik yang ini ataupun yang ini, ketika Allah berikan, itu bukan ingin menunjukkan si fulan sedikit, yang lain banyak, bukan. Tapi untuk menjelaskan kepada hambanya, walladzi qaddara fahada. Allah yang telah menetapkan semua ukuran kehidupan, yang dengan itu memberi petunjuk kepada hambanya, itu yang paling maslahat yang bisa ia gunakan. Yang ini diberikan 1 miliar, karena dengan satu bekal 1 miliar ini, itulah peluang dia lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia diberikan kelebihan yang lain untuk mendekat kepada Allah, lebih dibandingkan dengan harta benda. Ada yang diberikan tenaga, memang cuma 1 miliar, sebulan didapatkannya 1 juta, kadang 500 ribu, kadang-kadang meningkat 10 juta, dia merasakan dari sisi yang tidak terduga, tapi tenaganya banyak untuk bangun tahajud, dia bisa mengalahkan nonton bola, dia bisa mengalahkan hal-hal yang lain, dia hindari begadang, dipakai tahajud, orang datang ke masjid saat adzan, ternyata yang adzan dia. Yang ini beda, tenaganya belum terarah untuk bisa memaksimalkan tahajud, puasanya belum konsisten, azan belum mampu dilakukan, maka Allah berikan peluang untuk menyusul amalan yang lainnya dengan pendekatan harta benda. Diberikanlah kemudian kelebihan dibandingkan dengan yang ini dari sisi harta materinya. Apa motivasinya? Bukan untuk menegaskan status sebagai orang kaya, kalla, bukan itu maksudnya. Kalau cuma kaya, Allah sudah tunjukkan di masa lalu ada yang lebih kaya, namanya Qarun. Qarun saking kayanya, sampai sekarang melewati masanya, itu masih diburu peninggalan hartanya. Akhi mau kemana? Samudra Hindia. Ngapain? Cari harta Qarun. Yang dicari harta Qarun. Dan belum pernah ditemukan ada orang mencari harta selain Qarun, tidak ditemukan. Tapi Qarun salah jalan. Dia gunakan hartanya hanya untuk sekedar berbangga, dan diabadikan kisah itu dalam Al-Quran, bukan untuk menjadi kisah yang kemudian banyak dikenang dan disampaikan atau bahkan didongengkan. Allah ingin memberikan gambaran bahwa sudah pernah terjadi orang kaya sombong dan hasilnya mengecewakan. Quran surah ke-28 ayat 76 sampai dengan 77-nya. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun itu hidup di zamannya Musa. Maka dia sombong dengan anugerah Allah. Bagha ala itu sombong dengan harta. Kalau togho itu sombong dengan kedudukan. Makanya ketika Fir'aun sombong disebut togho. Idhab ila Fir'auna innahu togho, bukan bagha. Tapi Qarun disebut bagha. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Dalam bahasa Arab, kalau orang disematkan kalimat bagha pada dirinya, itu artinya sombong dalam hal status terkait dengan harta benda, hartawan. Kalau tagha, itu sombong dengan kedudukan. Alhamdulillah. Uniknya, dua-duanya hidup di masa yang sama. Penguasa zalim berpartner dengan pengusaha gelap. Ini. Dan hikmahnya selalu begitu. Awas, tapi yang paling menarik, dia sombong. Apa yang disombongkan? Wa inna mafatihahu latanu bil usbah. Sungguh kunci-kunci brankasnya saja. Brankas dia punya gudang. Antum sekarang brankas paling segini, brankas dia gudang. Kuncinya saja itu dipikul oleh bodyguardnya, betapa sulit dan beratnya. Jadi kalau dia jalan kemana-mana, yang dibawa itu cuma kunci brankasnya. Di belakang ada bodyguard, ngangkat, dan dia tunjukkan pada orang, ini saya nih. Ini kunci brankas saya. Masya Allah. Mau nyuri, nyuri aja. Ini aja